Tak dipungkiri, Indonesia kini dianggap sebagai lahan subur peredaran narkoba. Jumlah penduduk yang mencapai ratusan juta orang tentu saja menjadi pasar potensial untuk mengeruk uang bagi para sindikat narkoba. Menurut data Badan Nasional Narkotika BNN, kerugian yang ditimbulkan dari bisnis haram ini mencapai 50 triliun rupiah per tahun. Tak hanya itu, BNN juga merilis jumlah korban akibat ketergantungan narkoba mencapai hampir 15.000 warga Indonesia setiap tahun meninggal. Namun di tengah aparat kepolisian gencar memberantas peredaran dan menangkap gembong narkoba, keputusan mengejutkan keluar dari lembaga tertinggi peradilan, Mahkamah Agung. Majelis Hakim Peninjauan Kembali (MA) menganulir hukuman mati atas putusan kasasi MA terhadap sindikat narkoba. Pemilik pabrik ekstasi, Hengki Gunawan, lolos dari hukuman mati setelah Majelis Hakim PK mengubah vonis hukuman mati menjadi hukuman 15 tahun penjara pada 16 Agustus 2011 lalu. Tak hanya Hengki yang menerima vonis lolos dari hukuman mati. Sebelumnya, MA juga memberikan vonis bebas hukuman mati terhadap gembong narkoba asal Nigeria, yaitu Hilary Kimezi. Hilary, pemilik 5,8 kg heroin, lepas dari hukuman mati dan MA mengubah hukumannya menjadi penjara 12 tahun. Anulir hukuman mati terhadap Hengki dan Hilary sontak mendapat sorotan tajam dari sejumlah kalangan. Menganulir hukuman mati terhadap gembong narkoba tak hanya dilakukan oleh Hakim Agung. Hal yang sama juga dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan memberikan gerasi terhadap Denny Setia Maharwa alias Raffi Mohammed Majid dan Meroka Pranola alias Ola. Gerasi tersebut membatalkan hukuman mati Denny dan Ola menjadi hukuman seumur hidup. Denny dan Ola pada Agustus 2000 dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Mereka, saudara sepupu. Mereka terbukti bersalah berupaya menyelundupkan 3,5 kg heroin dan 3 kg kokain melalui Bandara Soekarno-Hatta dengan tujuan London pada 12 Januari 2000. Putusan pembatalan hukuman mati terhadap gembong narkoba oleh Mahkamah Agung dan pemberian gerasi Presiden menimbulkan pro dan kontra. Bahkan, polemik vonis hukuman mati pun sampai kini masih menyeruak. Lantas, jika pidana mati dianggap inkonstitusional dan melanggar hak asasi manusia, lalu bagaimana dengan jutaan korban akibat mengkonsumsi narkoba dari para bandar? Masih layakkah para bandar narkoba mendapatkan pengampunan hukuman mati? Benarkah penghapusan hukuman mati akan menambah tingkat kejahatan di Indonesia? Atau hukuman mati bukan jawaban dari pemberantasan kejahatan? Pemirsa, kita ketemu lagi. Kali ini kita berada di Bandung. Temanya, isu yang paling menarik pekan ini adalah vonis mati narkoba dianulir oleh Mahkamah Agung dan belakangan agak mengagetkan memang juga dianulir Presiden dengan gerasinya. Tahukah Anda pemirsa, ada 50 anak-anak muda kita yang setiap hari ajalnya direnggut oleh narkoba. Dan tahukah Anda bahwa setahun ada 15.000 anak muda kita yang mendahului kita akibat narkoba. Dan ada 50 triliun uang yang dihabiskan setiap tahun untuk mengobati para penderita narkoba, baik oleh keluarganya maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena itu pemirsa, kita sangat penuh harapan ketika Presiden kita pada tahun 2006 mengatakan banyak pemohon gerasi dari pelaku kejahatan narkoba yang dilayangkan kepada saya. Tapi saudara Ketua Mahkamah Agung dan saya sendiri tentu memilih keselamatan bangsa dan negara kita serta memilih keselamatan generasi muda dibandingkan memberi gerasi kepada mereka yang menghancurkan masa depan generasi muda. Ini tahun 2006. Pada tahun ini kita kaget, minimal beritanya baru muncul pada tahun ini. Ada 5 orang yang mendapat gerasi dari Presiden. Yang terakhir, Denny Setia Maharwa
yang mau menyelundupkan heroin ke London. Kemudian orang yang menyuruh dia, yaitu sepupunya sendiri, yaitu Amerika Paranola, juga diperingat menjadi seumur hidup. Sebelumnya kita sudah mendengar Cosby mendapat pengampunan atau grasi. Ternyata bersama Cosby itu ada 2 asing lainnya yang juga dapat. Seorang Nepal terhukum mati dan seorang Jerman. Jadi ada 5 yang sudah dapat hukuman mati tapi dapat grasi dari presiden. Terakhir, ini Mahkamah Agung agak membuat kita miris. Karena dia membebaskan atau mengubah hukuman mati Engki Gunawan, pemilik pabrik ekstasi di Surabaya, dari hukuman mati menjadi 15 tahun penjara. Dan sebelumnya beliau juga ternyata telah mengubah hukuman mati seorang Nigeria Ileri yang menyelundupkan 5,8 kilogram heroin dan mengubahnya menjadi 12 tahun. Apakah Majelis Hakim Agung adalah orang yang kontra hukuman mati? Kalau itu prinsip beliau kita terima. Ternyata tidak. Sebelumnya pada tahun 2006 dia justru menjatuhkan hukuman mati kepada pabrik ekstasi di Cikande. Dan kalau dia anti hukuman mati, tentu dia tidak mengubah jadi 15 dan 12 tahun. Dia akan mengubah dengan seumur hidup. Tapi dia memilih 15 dan 12 tahun. Apa sesungguhnya yang terjadi? Apakah kita sudah seperti di Meksiko, di mana polisi, jaksa, hakimnya terlibat? Kita akan uji malam ini. Saya mau ke Granat dulu. Apa tanggapan Bung Henry Yosodiningrat dengan fakta-fakta yang saya bacakan barusan? Belum apa-apa Granat udah meledak. Ya, saya antarkan satu lagi. Barusan ada hakim ditangkap bersama 4 wanita di diskotik ilegal di Ayam Buruk, wilayah kota Jakarta. Artinya hakim bukan hanya terlibat lagi, sudah ikut menjadi konsumen. Silakan, Bung Henry. Saya melihat kondisi ini salah satu bukti bahwa bangsa kita sedang dilanda bencana narkoba. Dari berbagai uraian tadi disampaikan oleh Bang Karni, yang menjadi keprihatinan kita semua. Di tengah-tengah bencana seperti ini, ternyata hakim ikut pakai narkoba, Hakim Agung mengeluarkan putusan PK yang beberapa kali saya katakan putusan PK yang ngawur. Saya katakan ngawur, saya bisa jelaskan apa alasan saya mengatakan itu ngawur. Begitu juga Kepala Negara memberikan gerasi. Sementara gerasi terhadap Corby sendiri sempat mengundang protes dan kehebohan di kalangan masyarakat. Nah, oleh karena itu, meskipun acara Indonesian Lawyers Club diselenggarakan di Bandung, saya diundang kemari, saya menyempatkan untuk datang karena saya pikir inilah mungkin kesempatan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang saya didesak oleh Granat di seluruh Indonesia ini. Pertama, putusan PK yang saya katakan ngawur. Bagaimana enggak ngawur PK-nya kalau salah kaprah bahwa putusan dalam perkara PK meninjau tentang berat ringannya hukuman.
Kita sama-sama tahu bahwa PK itu hanya menyangkut terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa terpidana berdasarkan putusan-putusan sebelumnya. Ditambah lagi Hakim Agung memberikan pertimbangan menilai bahwa pasal dalam undang-undang peraturan perundangan bertentangan dengan konstitusi, padahal tidak mempunyai wewenang untuk itu. Lagi pula, pasal ancaman pidana mati itu sudah jelas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan konstitusional dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Perkaranya waktu itu diajukan oleh sekelompok sindikat. Saya masih ingat rekan saya Denny Kailimang dengan Todung Mulya Lubis mewakili mereka dan gugatan itu ditolak. Kemudian dalam perkara PK juga saya menemukan bukti-bukti bahwa perkara PK itu ada rekan saya advokat yang jemput bola, mendatangi LP Nusa Kambangan, menawarkan diri, mengurus perkara itu. Kemudian datang menawarkan diri kepada terpidana mati. Kemudian diurus bahkan sebelum perkara itu diperiksa untuk memeriksa novum di tingkat pengadilan, sudah bisa ditentukan siapa hakim agungnya. Dan ternyata hakim agung itu pula lah yang memegang perkara. Begitu juga perkara gerasi. Orang yang saya ikut menangkapnya 12 tahun yang lalu bersama dengan Direktorat Reserse Polda Metro Jaya. Tangan saya pula lah yang mengambil barang bukti dari rumah itu. Sudah jatuh pidana mati, kemudian ada pula advokat yang datang menawarkan diri. advokat yang sama atau beda lagi? Beda advokat. Kemudian datang menawarkan diri mengurus dan turun pula gerasi dari presiden terkait orang itu. Hebat banget dua advokat. Itulah hebat dalam tanda kutip, tapi menurut saya tidak hebat. Saya pun bisa. Semua kita bisa kalau kita tidak punya etika dan tidak mempunyai komitmen moral. Anda bisa sebutkan siapa advokat itu? Saya sudah mendapatkan rekaman gambar, rekaman suara ketika dialog dengan yang bersangkutan di dalam lembaga pemasyarakatan. Ya, dan apa yang saya katakan ini saya bisa bertanggungjawabkan. Dialog dia janjikan bahwa bisa di... Dialog antara saya dengan terpidana yang bersangkutan. Dan terpidana yang bersangkutan mempunyai bukti-bukti transfer. Inilah yang saya ingin saya sampaikan bahwa kondisi bencana transfer narkoba yang wajar secara fee pengacara atau transfer besar yang mungkin untuk penyuapan. Soal penyuapan tentunya kalau hakimnya sudah dipesan, biaya untuk mengantar supaya perkara ini sampai ke Hakim Agung A adalah sekian, kemudian ada bukti transfernya dan ada bukti-bukti lain, silakan publik yang menilai. Logiskah seorang advokat mendatangi seorang, mencari para terpidana mati, menawarkan diri untuk mengurus itu kalau tidak honorariumnya besar? Itu hanya advokat yang mungkin ya tidak mempunyai komitmen moral terhadap kelangsungan bangsa ini. Kenapa bukti semacam itu Anda nggak kasih ke Saya KPK? baru dapat 2 hari yang lalu. Dan saya mendapatkan itu juga tidak gampang. Saya masuk ke lembaga pemasyarakatan. Dan di dalam ruangan ini ya tentunya tahu persis lah. Karena ikut bersama saya mendengarkan dialog itu semua. Jadi advokatnya datang ke terpidana mati menjanjikan bisa dikurangi hukumannya Ya, dengan bayaran tertentu. ya, Termasuk bayaran untuk hakim, untuk betul. termasuk juga untuk Ya, gerasi. dan datang pergi ke Nusa Kambangan ketika sudah mengunjungi, setuju. Kemudian terpidana yang sekarang sudah dirubah putusannya, kemudian kontak dengan kaki tangannya di Jakarta, kemudian transfer uang, kembali ke sana dengan biaya-biaya pakai helikopter dan sebagainya. Saya punya bukti semua. Anda nggak bisa sebutkan siapa. Anda kenal orang. Pada saatnya akan saya sebut. Anda kenal orang. Kenal. Ada di ruangan ini nggak katanya? Ya, apapun kalau yang Anda ceritakan ini kebenaran, ini gambaran betapa rusaknya Republik ini. Saya kira kita satu langkah lagi jadi Meksiko atau Kolombia. Tapi celakanya, biang dari perkara ini ternyata advokat juga. Kita istirahat sejenak.